Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Nah, pasti di antara kalian banyak yang mengenal nama So Joong Ki, ya, Bae Suzy, Lee Ji Ah, dan tokoh-tokoh drama Korea lainnya, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas B.J. Habibie dalam bentuk teks biografi. Oke, kalau kalian tidak asing dengan nama-nama tokoh-tokoh drama Korea, nah harapan saya kalian juga tidak melupakan nama-nama tokoh dari bangsa sendiri, ya. Baharudin Yusuf Habibie, ya, Bapak Dirgantara Indonesia. Pasti kalian ingat ya dengan beliau. Banyak sekali penemuan-penemuan, ya, bahkan teori yang telah beliau sumbangsihkan kepada dunia ini, khususnya dalam bidang penerbangan. Nah, di video kali ini kita akan bahas, ya, teks biografi perjalanan beliau. Nah, sebelum saya ulas panjang lebar, tidak ada salahnya kita perdalam lagi, ya. Kita mulai biasakan budaya literasi. Ya, silahkan kalian baca teks biografi B.J. Habibie, ya. Silahkan buka PSE kalian, buku paket kelas 10, ya, di halaman 210 sampai 213, ya. Silahkan stop video ini dulu dan baca teks biografi itu. Nah, bagi yang sudah baca, saya akan jelaskan secara detail, ya. Kita akan menganalisis, ya, biar kita paham tentang teks biografi. Bagi yang sudah membaca, ya, terima kasih, kalian menambah literasi kalian dan wawasan kalian, ya. B.J. Habibie merupakan tokoh yang cukup termasyhur, tidak hanya di negeri sendiri, bahkan di negara tetangga, bahkan dunia, lewat berbagai prestasinya, sumbangsihnya di bidang penerbangan. Nah, dari teks yang telah kalian baca tadi, kita bisa sedikit tahu, ya, tentang sejarah perjalanan Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Kisah beliau dari dimana beliau lahir, kemudian background keluarganya seperti apa, kapan lahirnya, dimana, sampai beliau menjabat menjadi seorang presiden ketiga di Indonesia, ya. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa teks biografi merupakan teks yang memaparkan perjalanan tokoh tertentu, ya, tokoh yang biasanya tokoh yang mempunyai pengaruh yang besar melalui berbagai prestasinya di dunia ini. Nah, kita bisa lihat sebenarnya apa sih ciri-ciri dari teks biografi. Yang pertama, dari teks itu bisa kita simpulkan bahwa teks biografi pasti mengangkat tentang sejarah tokoh, ya, yang faktual, ya. Di dalamnya berisi tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh suatu tokoh. Kedua, syarat, ya, memaparkan teks biografi itu bisa dilakukan dengan cara narasi maupun deskripsi, ya. Kalau deskripsi itu menggambarkan, sedangkan narasi itu menceritakan. Ketiga, di dalamnya disajikan dengan berupa kronologis, tahap demi tahap peristiwa, dari peristiwa lahir, ya, sampai peristiwa turun atau lengser dari jabatan sebagai seorang presiden pun juga ada di dalam teks itu. Makanya ciri yang ketiga adalah berupa kronologis. Kemudian ciri yang keempat adalah di dalamnya terdapat beberapa unsur kebahasaan, yaitu satu, ada kata rujukan, dua, ada kata verba, ketiga, terdapat unsur-unsur kata penghubung, kemudian dan yang keempat yaitu terdapat kata keterangan waktu maupun tempat. Kemudian
apa sih kebahasaan itu ya. Kemudian apa sih uraian dari kebahasaan tadi? Nah, saya akan sampaikan. Yang pertama adalah kata rujukan. Nah, kata rujukan ini adalah kata yang merujuk kepada suatu hal. Bisa menunjukkan suatu tokoh atau istilah lainnya kata ganti orang, baik orang pertama, kedua maupun ketiga. Nah, di dalam teks biografi B.J. Habibie tadi sering kita temukan kata B.J. Habibie digantikan oleh kata iya. Oke, itu yang pertama. Nah, rujukan yang berikutnya adalah kata rujukan penunjuk. Nah, penunjuk ini bisa penunjuk tempat, misalnya sini, sana, situ, gitu ya. Ini, itu, ataupun dengan penunjuk kata yang lain, misalnya melalui prestasinya, ya, imbuhannya, atau enggak kata tersebut, itu juga bisa merupakan kata rujukan. Oke. Kemudian kata pengganti waktu, ya, rujukan waktu. Ketika, saat itu, kemudian setelah, ya, setelah, kemudian ada lagi lusa. Jadi menunjukkan waktu, itu adalah kata pengganti atau rujukan waktu. Kemarin itu ya juga bisa ya, besok ya. Nah, kemudian kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata verba ya. Kemudian misalnya di dalam teks B.J. Habibie tadi kita bisa menemukan kata menempuh ya, menempuh pendidikan, kemudian mendapatkan gelar, kemudian dan kata-kata verba yang lain atau kata kerja yang lain itu bisa kita temukan. Kemudian kebahasaan yang ketiga yaitu terdapat unsur tempat maupun waktu. Tempat, misalnya kelahiran B.J. Habibie ya, itu ada di Parepare, Sulawesi Selatan. Kemudian juga ada Jerman ya, itu adalah tempat. Waktu itu dilengkapi bisa berupa pagi, siang, sore maupun berupa tahun. Nah, di sana ada kapan B.J. Habibie lahir, kemudian kapan menempuh pendidikan di Jerman, kemudian kapan menjadi yatim piatu. Semuanya bisa kita dapatkan melalui teks biografi. Kemudian unsur kebahasaan yang keempat yaitu terdapat kata penghubung. Nah, banyak sekali kata penghubung yang bisa kita temukan. Nah, yang paling banyak karena teks biografi yang ada di teks B.J. Habibie ini, teks biografi B.J. Habibie ini merupakan kata penghubung waktu ya. Di sana akan kalian temukan kata lalu, setelah itu, kemudian, ketika dan sebagainya. Itu adalah kata-kata penghubung waktu ya. Kata penghubung yang lain ada nggak? Ada ya. Kata penghubung yang menunjukkan misalnya kesertaan, kata dan ya, atau penambahan boleh, pengecualian, kecuali dan sebagainya ya. Itu bisa kalian temukan. Kemudian tadi sudah kita bahas bahwa dalam pemaparan teks biografi itu disajikan secara kronologis, secara runtut ya. Nah, kira-kira strukturnya seperti apa? Jika kita lihat di paragraf pertama ya, di paragraf pertama di sana disajikan terlebih dahulu adalah gambaran awal mengenai B.J. Habibie, tempat lahirnya, kelahirannya, kemudian nama bapak ibunya, ya, kemudian basic keluarganya, berapa saudaranya, itu digambarkan di paragraf pertama. Artinya struktur bagian awal ya di teks biografi adalah orientasi atau gambaran awal mengenai tokoh yang dibahas. Oke, itu orientasi. Kemudian setelah orientasi bisa kita lihat di sana kapan B.J. Habibie mulai menjadi seorang yatim piatu ya. Kemudian dipaparkan
juga di mana sekolahnya, kemudian perguruan tingginya ya, sempat mengenyam pendidikan di ITB juga, kemudian mendapatkan beasiswa menempuh pendidikan di Jerman ya, kemudian telah menemukan sebuah teori ya, maka beliau bisa disebut oleh dunia oleh Mr. Crack atau penemu teori keretakan pada mesin ataupun pesawat terbang ya, itu. Nah, hal-hal semacam itu bisa kita temukan di struktur rangkaian peristiwa atau urutan peristiwa. Itu adalah struktur yang kedua dalam teks biografi. Setelah itu dipaparkan sampai beliau mendapatkan sebuah penghargaan dari dunia tentang teori yang telah beliau temukan. Di bagian akhir ya, terdapat di teks itu dipaparkan mengenai perjalanan akhir karir dari B.J. Habibie. Beliau sempat diangkat ya sebagai Presiden Republik Indonesia, kemudian karena ada kasus mengenai Timor Leste, akhirnya beliau pun lengser dan digantikan dengan pemilu tahun 99 ya, di 99. Oke, kemudian setelah beliau tidak menjadi presiden, beliau kemudian kembali ke Jerman bersama keluarganya. Itu adalah akhir perjalanan dari Bapak Baharudin Jusuf Habibie. Nah, bagian itu bisa kita simpulkan sebagai penutup maupun simpulan atau reorientasi. Nah, reorientasi merupakan gambaran akhir dari perjalanan tokoh yang dibahas dalam teks biografi. Oke, nah demikian sedikit ya penjelasan saya tentang teks biografi beserta contoh-contohnya, bagian-bagiannya. Semoga dengan penjelasan ini bisa menambah kesan keilmuan kalian ya. Nah, sebelum berakhirnya video ini, seperti biasa jangan lupa like, share, and subscribe video saya biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru khususnya tentang materi bahasa Indonesia di jenjang SMA. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan